Halo semua, kembali ke channel Kang Gadget. Hari ini kita akan ngebahas tentang iPhone SE 2020 atau iPhone SE 2. Ini cukup menarik gitu ya, karena harganya itu terbilang murah untuk produk Apple. Biasanya kan Apple kalau misalnya ngeluarin handphone itu ya harganya hampir $1.000 gitu, atau kadang lebih, $1.000 lebih. Tapi untuk varian basic dari iPhone 2 SE ini hanya $399. Menurut gue ini hal yang benar-benar menarik gitu, karena beberapa waktu lalu OnePlus, kemarin tepatnya, OnePlus itu meluncurkan OnePlus 8 dan 8 Pro dengan harga basic yang 8, yang biasa yang 8 itu $699. Artinya ini hampir 2 kalinya dari iPhone SE gitu. Dan menurut gue seharusnya embel-embel flagship killer dari OnePlus itu hilang gitu di hadapan Apple. Dan sebenarnya strategi Apple ini menurut gue cukup menarik gitu, karena beberapa waktu lalu juga ada handphone yang meluncur dengan harga yang biasanya murah tapi tiba-tiba tinggi tuh, kayak misalnya Oppo Find X2 Pro dengan kisaran harga yang mencapai 18 juta gitu kalau misalnya dirupiahin. Dan kalau misalnya kita kembali ke iPhone SE ini, dia punya harga $399, kalau misalnya di rupiahin sekitar 5-6 juta. Itu menurut gue wow gitu. Apalagi dengan chipset yang sama yang dipakai dengan iPhone 11 Pro Max, yaitu Apple chip 30 Bionic. Jadi cukup cerdik banget strategi Apple dia mengeluarkan handphone SE ini ketika vendor lain mengeluarkan flagshipnya. Jadi mindset kita itu berpikir bahwa Apple tuh biasanya mahal, terus tiba-tiba ngasih harga yang di bawah kompetitornya gitu. Itu tuh sesuatu yang wow gitu, dan jarang banget. Ya kan, terakhir juga iPhone SE pertama itu kan keluar tahun 2016 gitu. Dan harganya sama dengan tahun 2016. Jadi iPhone SE yang pertama itu harganya $399 juga, mulai dari $399 juga. Dan iPhone SE 2020 ini juga harganya sama, mulai dari $399. Nah, lanjut kita akan bahas ke desainnya terlebih dahulu ya. Desainnya ini ibarat iPhone 8 yang di-upgrade, karena desainnya itu sama banget dengan iPhone 8, identik banget gitu. Dengan layar 16:9 dan Touch ID, terus single kamera di belakang, dan juga ada back glass-nya gitu. Dan iPhone SE 2 ini tuh memiliki beberapa varian warna, yaitu white, black, and red. Dan artinya kalau misalnya kalian punya case iPhone 8, 7, 6, 6s itu bisa dipakai. Karena kalau misalnya ya bentuknya sama ya udah gitu. Berarti tidak perlu ada desain baru lagi, dan case-case lama pun masih bisa dipakai. Artinya case yang gue punya 2 case UAG untuk iPhone 7 dan 8 ya, karena emang bentuknya sama. Gue punya 2 case itu dan gue pengen jual aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat case yang gue jual, linknya ada di kolom deskripsi. Desain kayak gini sebenarnya udah jadul banget sih, mengingat layarnya masih 16:9. Padahal kan dulu-dulu tuh ekspektasinya itu ya layarnya udah full gitu kayak yang iPhone X gitu-gitu. Cuma ya strategi Apple lah kayak gitu. Lalu kemudian layarnya ini masih IPS juga, dan ya 4,7 inci HD doang, dan dia sudah mendukung SDR10. Ya pokoknya untuk desain ini mirip banget lah gitu sama iPhone 8, kan sama gitu. Jadi kalian nggak perlu bingung lah kalau mau beli case, tempered glass, ya pokoknya banyak pasti tersebar. Nah, untuk performanya dia menggunakan Apple A30 Bionic, ya chipset yang sama yang dipakai dengan iPhone 11 Pro Max yang harganya 3 kali lipat. Ya harganya ya sekitar segitu, dan menurut gue ini bener-bener deal banget gitu kan. Kita tahu bahwa chipset Apple itu tuh bener-bener kencang banget gitu kan untuk render video, untuk main game. Pokoknya chipset dari Apple ini bener-bener kencang banget gitu, dan udah banyak yang ngerasain juga. Apalagi sudah dioptimize dengan iOS. Ya kita tahu iOS itu kan smooth banget gitu kan, ditambah dengan performa yang tinggi, nggak ada obat. Dan untuk RAM-nya gue nggak tahu sih RAM-nya berapa, tapi emang perlu dibahas ya RAM ya. Nah, untuk baterai sendiri itu katanya sama dengan iPhone 8 biasa. Jadi ya antara awet dan nggak awet sih, tapi sepertinya harusnya awet karena chipsetnya ini kan efisien banget gitu dayanya.
Ya semoga aja sih awet banget ya. Dengan bodi yang kecil, baterai yang awet. Dan iPhone SE ini juga sudah mendukung fast charging ya. Jadi kalau misalnya kalian punya fast charging itu bisa dipakai. Tapi sih gue yakin kayaknya Apple nggak ngasih fast charging sih. Tapi semoga aja ya, semoga dikasih fast chargingnya gitu kan. 18 watt lumayan lah gitu, 30 menit 50%. Nah kemudian kameranya ini tuh sebesar 12 megapiksel yang katanya lagi tuh sama dengan iPhone 8. Apa sama kayak iPhone XR ya? Pokoknya antara dua itu gue lupa yang mana, tapi yang pasti sensornya dari kedua HP yang mereka pakai itu. Nah kemudian ada fitur baru yaitu portrait mode. Sebenarnya sih portrait mode bukan fitur baru sih. Cuman karena iPhone ini punya single kamera dan dia menggunakan machine learning gitu untuk membuat portrait mode-nya, dan menurut gue ini cakep banget sih. Dan juga ada apa nih namanya nih, portrait light effect ya. Jadi kalau misalnya kita foto portrait, nanti kita bisa milih efek cahayanya mau kayak gimana gitu. Yang biasanya tuh ada di iPhone yang cukup mahal gitu ya, yang dengan dua kamera kayak iPhone X, iPhone 11 Pro. Ya pokoknya mereka tuh ya, kasta-kasta mereka. Dan juga kameranya ini bisa merekam sampai 4K 60 fps. Wow. Oke, dan itu adalah spek kamera dari iPhone SE 2 2020 ini. Menurut gue ini benar-benar menarik banget, tapi ada satu hal yang mengganjal, itu kenapa desainnya ini loh, aduh. Kenapa nggak pakai desain iPhone XR aja gitu? Dan sebenarnya tuh waktu gue lihat grup-grup iPhone di Facebook itu ada dua bagian gitu, ada dua kubu tentang pembahasan ini. Ada yang lebih memilih iPhone XR, ada pula yang emang suka sama iPhone SE. Jadi mereka yang memilih iPhone XR itu berspekulasi bahwa desain juga termasuk hal yang harus diperhatikan gitu. Sementara untuk yang lain lebih memilih performanya. Tapi gue pribadi sebenarnya sih lebih memilih iPhone XR ya, karena ada beberapa hal. Yang pertama itu desainnya. Yang kedua ketahanan baterainya, yang ketiga itu adalah chipsetnya yang nggak beda jauh dengan iPhone 11 gitu, karena cuma beda satu generasi aja. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang iPhone SE 2020? Silahkan tulis di komen ya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk cek deskripsi kalau misalnya kalian pengen lihat case dari gue. Soalnya gue jual karena emang nggak dipakai lagi gitu. Dan emang sebenarnya waktu itu gue beli beberapa case gitu kan, cuma nggak kepake. Bener-bener gak dipakai, jadi gue cuma pakai satu case UAG doang, sisanya gue simpan gitu. Dan yaudah akhirnya gue pengen jual aja. Jadi jangan lupa cek deskripsi. Dan iPhone SE 2020 ini juga memiliki sertifikasi tahan air dan debu. Kemudian ada wireless charger juga. Dan menurut gue ini udah banyak banget gitu fitur-fitur yang masuk di sini. Dan ini menjadi lebih worth it lagi gitu. Siapa tahu kalian butuh wireless charging kan, dan kalian pengen nyeburin HP-nya ke air. Gak ada yang tahu. Dan menurut gue itu fitur tambahan yang emang flagship sih, karena wireless charger itu rata-rata masih ada di kasta flagship gitu, jarang yang ada di mid range gitu. Sementara iPhone SE 2 ini tuh ya secara tidak langsung masuk ke mid, tapi jeroannya itu ya flagship banget gitu, cuma desainnya aja gitu kan yang jadul. Ya menurut gue juga itu bukan hal yang menjadi deal breaker banget gitu buat kalian. Oke, begitu aja pembahasan singkat dari iPhone SE 2020 ini. Semoga info yang gue kasih membantu kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Share ke teman-teman yang lain kalau Kang Gadget bikin video. Dan kita kembali lagi di video selanjutnya. Bye!